ibu dan bapak yang berada di tahap cakap dan mahir. Bagaimana pengelolaan lingkungan kaya teks di kelas Anda? Guru memiliki peran untuk menata aktivitas literasi yang menyenangkan, bermakna, serta dapat menumbuhkan minat membaca dan menulis pada peserta didik. Oleh sebab itu, kita perlu mengelola lingkungan belajar yang kaya teks sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh guru pada tingkat cakap dan mahir untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan belajar kaya literasi? Apakah terdapat perbedaan aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru cakap dan mahir? Yuk kita bahas. Berdasarkan kompetensinya, guru cakap dan mahir digambarkan sudah mampu menata kelas kaya teks sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta menyediakan kegiatan belajar yang variatif dan disesuaikan dengan minat. Selain itu, guru cakap dan mahir juga sudah mampu membuat jadwal khusus untuk murid dapat membaca buku pengayaan secara berkala. Jika dilihat dalam bentuk tabel, maka persamaan antara guru cakap dan mahir dapat dilihat sebagai berikut. Lalu di manakah letak perbedaan dari kedua tahap ini? Berikut penjelasannya. Perbedaan pertama adalah guru mahir sudah mampu menjadwalkan waktu khusus bagi pengembangan kecakapan berpikir melalui kegiatan pembiasaan setiap hari. Misalnya, guru rutin menjadwalkan waktu khusus untuk peserta didik, membuat jurnal menulis setiap hari, baik tulisan reflektif maupun menanggapi bacaan non-teks di kelas secara tertulis. Sedangkan guru cakap belum berada pada tahap ini. Kedua, guru mahir sudah mampu menyeleksi buku pengayaan di kelas, sedangkan guru cakap berada di tahap mengembangkan kemampuan menyeleksi buku. Keduanya tetap berupaya untuk mendukung pembelajaran dan kegiatan membaca yang menyenangkan. Terakhir, guru mahir mampu untuk melibatkan peserta didik, orang tua, dan warga sekolah dalam penyeleksian buku pengayaannya, sedangkan guru cakap belum melibatkan pihak lain. Nah, kira-kira ada di mana posisi ibu dan bapak? Apakah sudah di mahir atau berada di tahap cakap? Dimanapun posisi ibu dan bapak, kita tidak boleh berdiam diri. Mari terus tingkatkan kompetensi literasi kita agar mampu mendukung proses meningkatkan kemampuan literasi murid menjadi optimal. Meskipun terdapat perbedaan gambaran mengenai guru dengan tingkat kompetensi cakap dan mahir, ragam strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi dapat dilakukan bersama-sama loh. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menata pembelajaran untuk meningkatkan literasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pertama, melakukan kurasi dan perjenjangan buku. Melakukan pengecekan terhadap buku dan menyesuaikannya dengan kecocokan dan kebutuhan peserta didik diharapkan dapat mendorong meningkatnya perilaku membaca. Komponen yang perlu diperhatikan dalam perjenjangan buku adalah mengenai isi atau tema dan isu yang diangkat, penggunaan bahasa, serta ilustrasi atau tata letak dari tulisan. Kedua, memajang teks sumber belajar di ruangan kelas. Teks dalam bentuk kutipan, infografis, poster, dan lain-lain yang membahas berbagai topik dapat dipajang di dinding ruangan kelas. Hal ini ditujukan agar peserta didik dapat tergugah untuk rutin membaca berbagai macam teks yang dipajang. Ketiga, menjadwalkan waktu khusus bagi peserta didik untuk berdiskusi bahan bacaan dan menuliskannya. Guru dapat menentukan waktu khusus bersama peserta didik untuk berdiskusi mengenai konten buku bacaan yang ingin dibahas. Kemudian, peserta didik dapat diminta untuk menuliskannya dalam jurnal menulis. Aktivitas ini dapat dilakukan secara rutin untuk memperkaya kegiatan literasi di kelas. Keempat, melibatkan berbagai pihak dalam memperkaya literasi. Guru dapat melibatkan peserta didik,
orang tua, dan warga sekolah lainnya secara rutin dalam mengembangkan dan mengurasi koleksi buku pengayaan secara rutin. Melakukan kolaborasi dapat mendukung terbentuknya lingkungan yang kaya akan literasi secara menyeluruh. Kelima, membuat media pembelajaran. Guru dapat mulai membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Contohnya, guru dapat membuat buku ramah cerna sebagai bahan ajar membaca, membuat kartu bergambar, membuat poster, atau media lainnya. Rangkuman gambaran kemampuan guru cakap dan mahir dalam menata pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat kembali dilihat pada tabel berikut ini. Sebagai penutup, perlu diketahui bahwa masih terdapat banyak strategi lain yang dapat diterapkan di kelas. Ibu dan Bapak dapat mengeksplorasi berbagai strategi lainnya melalui PMM atau referensi dokumen lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Tetap semangat untuk memperkaya literasi dalam pembelajaran di kelas ya. Selamat menerapkan dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.